mengikuti apa yang dilakukan malaikat ketika menerima para penghuni surga. Sedangkan kalau untuk orang yang penghuni neraka ini biasanya diadopsi ke penjara ya, lembaga pemasyarakatan itu kan keras-keras juga. Jadi untuk yang dihukum mereka diberi perlakuan yang keras. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu, orang yang masuk ke dalam surga dan orang yang masuk ke dalam neraka. Sehingga ketika orang-orang yang berada di surga tadi saling ngobrol, saling bertanya tentang kondisi orang yang ada di neraka, masalah kakum fi sakor, kenapa kalian kok bisa loh masuk ke dalam neraka sakor? Nah, ternyata mereka menjawab, dan jawaban ini ada 4 jawaban. Artinya ada 4 jenis orang yang mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sakor. Yang pertama adalah qalu, mereka berkata, lam naku minal musallin. Dulu ketika kami berada di dunia, kami bukan merupakan orang-orang yang melaksanakan sholat. Nah, jadi ini orang yang pertama. Orang yang pertama itu tidak melaksanakan sholat. Jadi mereka menjawab ya, ini sebagai pelajaran bagi kita, gambaran bahwa nanti meskipun ini belum terjadi, neraka sakor itu memiliki penghuni seperti ini. Mereka menjawabnya, qalu lam naku minal musallin. Karena ini perkataannya lam naku ini artinya banyak ya, nahnu. Naku ini kalau domirnya di dalam bahasa Arab itu nahnu. Nahnu artinya kami. Kami kan berarti tidak hanya satu orang ya. Kalau satu orang itu lam aku. Lam aku itu satu orang. Tapi kalau banyak, kami itu lam naku. Sehingga ini sesuai, bisa kita jumpai di tengah-tengah kita bahkan. Karena banyak orang yang Islam, KTP Islam, mengaku Islam, tetapi yang mengerjakan sholat hanya berapa persen Bapak Ibu? Tidak 100%. Bahkan bisa dihitung dari sekian jumlah penduduk Islam, orang Islam yang ada di Indonesia itu yang melaksanakan sholat itu berapa? Ini yang Islam loh, bukan yang di luar Islam. Yang di luar Islam sudah jelas tidak sholat. Nah, orang yang Islam saja, yang KTP-nya Islam, kemudian mengaku Islam, berada di lingkungan Islam, itu masih ada yang tidak sholat. Tidak hanya di Indonesia ya, di semua negara. Bahkan kalau kita perhatikan, Indonesia ini masih mending ya, masih mending untuk tingkat kesadaran beribadahnya, masih bagus lumayan. Kalau kita ke negara Eropa, misalkan ke Turki ya, Turki itu mayoritas Islam juga. Tetapi orang Turki itu heran ketika ada orang yang setiap hari melaksanakan sholat. Padahal di sini kan wajar gitu, setiap hari sholat 5 waktu itu wajar. Tapi di sana heran kalau ada anak muda yang sholatnya itu tertib. Jadi orang-orang tua di Turki itu senang sekali kalau menyambut tamu dari Indonesia, apalagi yang muda, mahasiswa. Dia itu ibadahnya tertib, sholatnya tertib. Mereka heran kenapa? Karena pemuda-pemuda di sana kebanyakan itu ya tidak sholat. Jadi mereka Islam tetapi tidak sholat. Jadi kita masih beruntung, alhamdulillah di Indonesia ini sejak kecil itu sudah diajarkan sholat. TPA berjalan, anak-anak kecil masih kecil itu diajak ke masjid. Jadi kalau ada anak kecil di masjid main-main lari-lari, jangan dimarahin sampai trauma ya, tetapi ya dibilangin pelan-pelan supaya anak kecil ini betah di masjid. Jadi yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita membawa anak kecil ini ke tempat orang beribadah. Itu yang pertama ya. Jadi meskipun anak kecil nanti di tempat ibadah di masjid itu lari-lari, sholatnya main-main, gojek sama temannya, itu tidak apa-apa. Karena yang pertama dulu kita membawa anak kecil atau anak muda itu ke tempat orang-orang yang beribadah. Kalau tombok hati kan kumpulono orang-orang soleh. Jadi kita membawa anak ke tempat orang soleh itu sangat berdampak kepada
kepada anak ini nanti. Kesadaran untuk beribadah juga tinggi. Karena apa? Dia melihat temannya, koncoku iki lho salat gitu. Jadi saya juga harus salat. Contohnya itu ada. Jadi seorang anak itu kan membutuhkan teladan. Teladannya itu ada. Yang lain sholat. Kalau saya nggak sholat ya malu gitu. Jadi dia akan sholat. Sehingga langkah mudah bagi kita orang tua, jika belum mampu untuk mengajari anak dengan misalkan bacaan sholat, kok kita belum yakin bacaannya itu benar atau tidak, ya membawa anak ini ke TPA. Karena nanti di TPA akan diajari. Jadi kita membawa anak ini ke tempat pembelajaran itu diadakan. Bisa di TPA ataupun kalau masih kecil ya ke TK yang diberikan ilmu agama. Nah, itu pentingnya sholat Bapak Ibu. Sehingga orang yang tidak sholat di sini balasannya sangat pedih, yaitu mereka masuk ke neraka sakor. Padahal kita tahu sholat itu merupakan perintah yang spesial. Bagaimana tidak spesial? Sholat ini itu perintahnya langsung. Nabi Muhammad SAW dijemput untuk menerima perintah sholat melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau perintah lain, misalkan perintah puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu turun ayat, kemudian ia melakukan perintah. Jadi perintahnya ini dengan ayat turun. Kemudian perintah haji, wa atimul hajja wal umrata lillah, itu juga ayat turun. Tetapi kalau sholat ini sangat spesial Bapak Ibu. Langsung Nabi Muhammad itu dijemput oleh Allah dengan peristiwa yang sangat luar biasa. Kemudian diberi perintah untuk sholat. Sehingga sholat ini sangat penting. Ibadah yang tidak bisa diwakilkan ya sholat. Kalau haji itu masih bisa dibadal gitu. Kemudian kalau puasa itu bagi ibu-ibu bisa membayar fidyah. Tapi kalau sholat ini merupakan amalan pribadi, harus dilakukan oleh masing-masing. Kalau tidak mampu, misalkan tidak bisa berdiri, ya dengan duduk. Kalau duduk tidak bisa, dengan berbaring. Berbaring tidak bisa dengan isyarat, jadi isyarat kedipan mata. Tapi kalau dengan isyarat kedipan mata juga tidak bisa, maka disolatkan. Enggak, disolati. Karena sudah tidak bisa apa-apa lagi, sudah tidak sadar ya. Nah, ini pentingnya sholat, ibadah yang dilakukan oleh masing-masing pribadi sendiri-sendiri. Jadi kewajibannya itu tidak bisa dipindahkan atau diwakilkan oleh orang lain. Ini pentingnya sholat. Karena ia merupakan imaduddin, tiangnya agama. Karena kita tidak tahu jika tiang ini ada 4 tiang ini dirobohkan, tentu saja yang atas juga akan rubuh. Sholat juga demikian. Jika sholatnya itu rubuh, ya agamanya juga rubuh. Itulah pentingnya sholat. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan, para penghuni neraka sakor ini, walam nakunu ta'imul miskin, dan kami dulu ketika hidup di dunia tidak menjadi orang yang memberi makan orang miskin. Nah, ini kalau yang atas, yang tidak sholat ini disebut fala ikhlasa lil ma'bud, tidak ada keikhlasan kepada yang disembah, artinya kepada Allah. Jadi yang sholat ini hubungannya dengan Allah, sedangkan yang tidak memberi makan orang miskin ini wala naf'a lil khalq al muhtajin. Jadi tidak ada manfaat yang diterima oleh manusia yang membutuhkan, makhluk yang membutuhkan. Kalau sholat tadi kaitannya dengan Allah, maka memberi makan fakir miskin kaitannya dengan sesama manusia. Nah, ini yang kedua. Jadi hubungan dengan Allah ini bagus, hubungan dengan manusia yang paling penting adalah memberi manfaat kepada manusia juga harus dilakukan. Kalau di dalam ayat di sini disebut mereka tidak memberi makan orang miskin. Bahkan di dalam surat Al-Ma'un ya,
Alam ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka enggan memberi makan orang miskin. Disebutnya apa? Yukadzibu biddin. Orang yang mendustakan agama. Di surat Al-Maun disebutkan mereka yang tidak mau memberi makan orang miskin ini adalah orang yang mendustakan agama. Di dalam surat ini, di dalam surat Al-Mudaththir, orang yang tidak mau memberi makan fakir miskin, mereka justru masuk ke dalam neraka sakor. Sehingga penting bagi kita itu memberi manfaat. Jadi makanan kepada orang miskin itu artinya bermanfaat, begitu ya. Sedangkan cara kita memberi manfaat itu ada banyak sekali, Bapak Ibu. Di dalam sebuah hadis ya mengatakan beberapa hal yang disebut dengan sedekah. Jadi senyum itu sedekah, memberi kebahagiaan. Kemudian menyingkirkan gangguan dari jalan itu juga sedekah. Membantu orang untuk menimba. Jadi ada sumur, kemudian kita membantu menimba, memenuhi ember orang itu juga disebut sedekah. Artinya kita memberi manfaat melalui tenaga. Jadi memberi manfaat ini banyak sekali. Manfaat dengan tenaga itu adalah sedekah. Manfaat dengan harta itu adalah sedekah. Manfaat dengan ilmu itu juga sedekah. Jadi apa yang kita miliki, semua orang ini memiliki potensi yang sama untuk bersedekah dengan jalan masing-masing yang dimiliki. Ada yang diberi kelapangan dengan harta, maka ia memberi manfaat bagi orang lain dengan harta itu. Diberi keutamaan dengan ilmu, maka ia membagikan ilmu kepada orang yang belum tahu. Diberi kelebihan oleh Allah berupa tenaga, berupa keterampilan, bisa mengerjakan ini, bisa mengerjakan itu. Jadi mengganti genting yang pecah bisa, kemudian membenarkan pompa air itu bisa, kemudian bisa segalanya. Nah, orang ini ketika membantu orang lain dengan keterampilannya, keahliannya itu juga sedekah dan itu manfaat. Poin penting di sini adalah ia memberikan manfaat. Karena ketika wala naf'a lil khalq, ketika tidak memberikan manfaat apapun kepada manusia, maka ia akan menjadi penghuni neraka sakor. Sehingga manfaat yang kita berikan kepada orang lain apapun bentuknya itu adalah tabungan sedekah kita. Jadi jangan heran ketika ada orang yang ini tidak terlalu kaya, jadi diberi rezeki oleh Allah secukupnya saja. Tetapi ketika di akhirat bingung, kenapa kok pahala sedekahnya ini banyak sekali? Ya bingung. Ternyata setelah diberitahu, ia selama di dunia ini sering membantu orang lain dengan tenaganya. Ada kerja bakti ia lakukan. Ia bisa membersihkan saluran air, ia bisa membenarkan hal-hal yang rusak, membantu orang lain bermanfaat. Dan itu tidak ia sadari bahwa merupakan sedekah, dinilai sedekah oleh Allah. Jadi banyak sekali peluang bagi kita semua untuk bersedekah sesuai dengan yang kita miliki. Jadi yang penting apa yang kita sedekahkan ini memberi nilai manfaat kepada orang lain. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, orang yang masuk neraka sakor adalah wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Jadi orang ini, kami ini, mereka menjawab, dulu ketika berada di dunia kami berkumpul. Jadi tidak hanya satu orang, kami berkumpul, tetapi di perkumpulan itu isi percakapannya, isi obrolannya adalah hal-hal yang tidak bermanfaat dan cenderung kepada hal-hal yang merugikan orang lain. Di dalam tafsirnya disebutkan mereka itu yadhakuna, mereka saling tertawa-tertawa. Tertawa untuk apa? Tidak hanya tertawa, mereka mentertawakan. Yudhahikuna minal mu'minin,
mereka mentertawakan orang-orang yang beriman. Yastahzi'una bihim, mereka mengolok-olok mereka, wa yahtaqirunahum, dan mereka mengejek orang-orang yang beriman. Sehingga disebutkan wa idza marru bil mu'minina yataghamazun. Jadi orang yang berkumpul ini ketika ada orang mukmin itu lewat, hanya lewat saja, mereka yataghamazun. Yataghamazun ini mengedipkan mata ke sesama mereka. Jadi memberi kode begitu ya. Jadi kita berkumpul, jadi misalkan berkumpul ya, ada orang mukmin lewat, orang mukmin lewat. Kemudian hanya mengedipkan mata, tapi tujuannya adalah untuk mengolok-olok. Nah, ini sudah termasuk ke dalam al-khaidin, orang yang berkumpul kemudian untuk mengolok-olok, sinis. Apalagi gibah, kemudian fitnah, bahkan adu domba. Ya, itu termasuk minal khaidin. Nah, ini kalau di dalam ayat ini yaitu perkumpulan mereka itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Dia kumpul, bahkan di perkumpulan itu isinya ya kemaksiatan. Bahkan mohon maaf dibarengi dengan minum khamar. Itu adalah perkumpulan al-khaidin. Dan isi percakapannya juga tentu saja mengolok-olok orang mukmin, mengolok-olok kaum muslimin. Ada orang mukmin lewat, misalkan mau pergi ke masjid, mereka memberi kode, mengedipkan mata atau memberi senggolan supaya niatnya untuk mengolok-olok dan mengejek orang mukmin. Nah, setelah orang mukmin ini lewat, mereka perasaannya adalah inqalabu ilaiha fakihin. Mereka senang. Jadi mengolok-olok, setelah mengolok-olok mereka perasaannya adalah senang. Senang ketika orang mukmin ini diolok-olok. Nah, ini juga termasuk ke dalam ciri-ciri orang munafik ya. Jadi orang munafik ketika ada orang mukmin itu kan iya kami bersama kalian, tetapi ketika sudah pergi mereka mengolok-olok. Nah, ini orang munafik. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, yang keempat, ini orang yang berada di neraka sakor adalah wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami dulu mendustakan, tidak percaya adanya yaumiddin. Yaum itu hari, ad-din itu agama, tetapi diartikan bukan hari agama, bukan hari beragama ya, apalagi hari bermuhammadiyah, bukan. Hari Muhammadiyah sekarang ada di JEC. Nah, tetapi kalau yaumiddin ini artinya hari kiamat. Jadi orang yang berada di neraka sakor ini adalah nukadzibu biyaumiddin, orang yang mendustakan adanya hari kiamat. Kalau yang namanya orang tidak percaya jika ada hari kiamat, maka ia tidak percaya akan sebuah konsep ya, melakukan sesuatu dibalas di hari kiamat. Nah, kalau hari kiamat ini tidak dipercaya, maka melakukan sesuatunya ini akan sesuka hati. Wah, kami mau ini, mau itu ya sesuka kami. Tidak apa ya? Tidak akan ada balasannya nanti. Tidak percaya kalau ada hari pembalasan. Tidak percaya kalau seluruh yang dilakukan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka itu tidak percaya. Yang namanya orang tidak percaya hari akhir, maka selama di dunia ya mumpung berada di dunia, hidup sekali ya harus sesuka hati. Prinsipnya seperti itu. Kalau tidak percaya hari akhir. Jadi hidup sekali ya dimaksimalkan, bersenang-senang, berpesta-pesta, kemudian melakukan semua kenikmatan dunia. Padahal disebutkan kalau kenikmatan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu ya. Jadi dunia ini merupakan surganya bagi orang-orang yang bermaksiat, dan dunia ini merupakan nerakanya bagi orang yang beriman. Artinya orang yang beriman ketika berada di dunia, ia tidak akan menikmati seluruhnya, tidak akan bersenang-senang semaunya, tetapi berhati-hati. Sehingga ketika berhati-hatilah yang disebut dengan takwa. Ia meniti kehidupan di dunia, jalan yang terjal, itu kan berhati-hati. Berhati-hati karena dunia itu
ibarat jalan yang penuh rintangan, maka harus melangkah dengan hati-hati. Nah, orang yang beriman tentu saja tidak terlalu senang dengan dunia. Dunia ini adalah ladang baginya, ladang untuk mengumpulkan atau menanam kebaikan yang nanti akan dipanen ketika berada di akhirat. Nah, ini orang yang tidak percaya akan hari akhir. Nah, kapan mereka akan sadar? Kapan mereka akan sadar bahwa akan ada hari akhir? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, semua orang meskipun saat ini itu tidak sadar akan adanya Allah, tidak sadar akan adanya akhirat, mereka bukan tidak sadar ya, mengingkari, tidak percaya akan adanya hari pembalasan, semuanya akan sadar pada waktunya. Sampai kapan? Hatta atanal yakin. Sampai mendatangi kepada mereka yang namanya al-yakin. Al-yakin ini kematian. Nah, ketika kematian ini tibalah baru mereka sadar bahwa hari pembalasan ini benar-benar ada. Bahwa semua perbuatan yang dilakukan di dunia itu benar-benar dihitung dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sadarnya mereka ini kan telat ya Bapak Ibu. Ketika berada di dunia sudah semaunya saja berbuat apapun yang diinginkan, tidak peduli akan dibalas, tidak percaya hari kiamat. Ketika kematian sudah datang, semuanya sudah terlambat. Pintu amal untuk melakukan perbuatan baik sudah ditutup. Sehingga mereka menyesal ketika kematian itu datang. Kalau sudah sadar dan menyesal, ini kan sudah sangat rugi. Mereka menjadi orang-orang yang rugi. Sehingga orang-orang yang rugi ini ketika sudah sadar, mereka berharap kalau di dalam surat amma yatasaalun, surat apa Bapak Ibu? An-Naba, ayat terakhir. Ya laitani kuntu turaba. Mereka mengatakan, seandainya tahu akan ada hari pembalasan, seandainya tahu akan kejadian hari ini, mereka berharap, ya laitani kuntu turaba. Maka kami berharap cuma jadi debu saja selama di dunia. Kalau debu kan tidak ada amalan yang dihisap karena benda mati ya. Ini saking menyesalnya orang-orang kafir ketika sudah dihisap. Mereka menyesal mengatakan ya laitani. Laita ini suatu ungkapan dalam bahasa Arab yang ungkapan ini tidak mungkin terjadi. Mereka berharap yang tidak mungkin. Nah, inilah Bapak Ibu yang berbahagia tentang 4 golongan yang berada di neraka sakor. Yang pertama adalah orang yang tidak sholat, yang kedua tidak memberi makan orang miskin, yang ketiga mereka berkumpul untuk kejelekan, yang terakhir adalah mendustakan adanya hari kiamat. Nah, semoga kita semua terhindar dari 4 golongan itu dan tidak termasuk ke dalam 4 golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari apa yang menjadi manfaat. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas semua kesalahan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.